bahwa dasar kebutuhan nutrisi manusia itu sebenarnya butuh makro dan mikronutrien. Tetapi ada gini nih, ada komponen-komponen yang harus dihindari. Misalnya gula jangan terlalu banyak. Ini kita bicara kalau orang dewasa. Lalu keluarlah slide berikutnya, Mas. Keluarlah racikan gimana supaya gelato ini secara keseluruhan nutrisinya menyerupai yang gizi seimbang. Jadi yang kalau dihitung-hitung yang small cup yang kecil ini sebenarnya seratusan kalori. Itu biasanya nutrisi cemilan-cemilan bar yang sehat itu juga kan kisarannya sekitar seratusan kalori. Lalu gimana supaya ini tidak melulu gula? Karena ini susu, kemudian diracik sedemikian rupa, jadi proteinnya dapat nih 9-12%. Lumayan loh dok dibandingkan es krim yang biasa ada di luar sana. Lalu lemaknya juga dijaga jangan sampai terlalu gede karena biasanya orang-orang dewasa itu juga takut aduh aku nggak mau lemaknya aku banyak-banyak gitu ya. Lalu ada varian-varian lain gimana kalau misalnya ada yang maunya nggak terlalu manis dibuat yang gulanya lebih dikit. Saya ada diabetes gimana nih gulanya diganti gitu ya. Supaya tidak terlalu mengganggu kadar gulanya. Saya nggak bisa susu karena saya laktos intolerance. Akhirnya dibuat varian yang tanpa susu, jadi bebas laktos. Jadi intinya kalau dokter datang sini ngomong aja, saya nggak mau yang manis-manis, saya nggak mau yang susu. Nanti ditunjukin yang mana nih rasa yang sesuai dengan keinginannya. Anak-anak tadi sudah dijelaskan oleh dokter Tiwi, sudah dijelaskan oleh dokter Clara. Jadi ada alternatif. Tetapi alternatifnya ini apakah semua terus jadi seragam boleh? Ya pastinya nomor satu konsultasi dulu ke dokter anak. Berapa banyak? Karena tadi ada makanan juga yang harus dikonsumsi, melatih makannya benar ya dok ya. Jadi konsultasi dulu. Ini udah tumbuh kembangnya udah sesuai belum sih? Terus kalau iya, apakah semua boleh makan Growpato? Lihat dulu usianya. Tetapi jangan khawatir karena di dalam Growpato bukan hanya kita ngitung kalori aja dok. Kita kan menjawab yang dokter sarankan bahwa ada komponen-komponen nutrisi yang tidak boleh dilupakan untuk anak-anak. Semua orang bahkan ya. Untuk anak-anak, nah ini ada proteinnya sekitar 10-11%. Kemudian lemaknya itu kisarannya 30-35%. Jadi dibuat cukup ya dok? Oke, jadi nanti bisa ada patokan apakah memang ada perlu tambahan lemak dari luar, apa perlu tambahan dari makanannya, apa gimana. Ini biasanya jangan lupa konsultasikan ke dokter anaknya. Lalu bukan hanya protein, lemak aja yang kita pikirkan lagi, ternyata di dalam Growpato juga sudah ada kandungan omega 3-nya, ada sedikit omega 6, vitamin, mineral dan juga serat. Secara standar kebutuhan nutrisi kita sebagai manusia yang bayi, yang anak-anak maupun orang dewasa itu butuh yang namanya makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien karbohidrat udah pada tahu ya. Lemak nih yang kadang-kadang orang kalau orang dewasa terlalu dihindari gitu ya. Padahal anak-anak butuh ya dok. Anak-anak butuh sekali dari bayi. Kemudian bayi itu ASI-nya kan luar biasa ya dok. 30-an%. Nah secara keseluruhan untuk kebutuhan lemak anak 1-3 tahun itu 35-40. Ini secara in general. Jadi bisa beda-beda sesuai dengan kondisi anak tersebut. Kemudian 4-18 tahun 25-35%, dewasa ini 25-30%. Ingat, jangan takut sama lemak, tetapi yang harus dipikirkan adalah lemak yang nggak bagus tuh harus dieliminir pastinya. Lalu protein, 1-3 tahun 5-20% kebutuhan proteinnya, 4-18 tahun sampai 30-an% untuk dewasa sekitar 15-20%. Jangan lupa butuh mikronutrien. Kita nggak butuh karbo aja, nggak butuh lemak aja, nggak butuh protein aja. Supaya zat gizi ini bisa bekerja dengan baik, butuh lengkap dengan vitamin dan mineral.